Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 4,75% demi menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dengan demikian, BI rate tidak berubah selama 8 bulan berturut-turut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Kemudian suku bunga deposit facility 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. Dengan demikian BI rate tidak berubah selama 8 bulan berturut-turut. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada bulan Februari 2026 kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit tumbuh 9,37% secara tahunan menjadi 8.559 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu 20,72%, diikuti kredit konsumsi 6,34%, serta kredit modal kerja 3,88%. Sementara itu di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,01% secara tahunan pada Februari 2026 menjadi 512,14 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 8,31% secara tahunan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia tahan lagi suku bunga acuan di 4,75%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman. Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Pemerintah II, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI. Kemudian sudah bergabung juga Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Aris, apa kabar? Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, kabar baik. Selamat pagi juga Pak Aris. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh Pak Joshua, kita akan review terkait dengan pandang Anda. Bagaimana sih dengan langkah Bank Sentral ini yang kembali mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%? Apakah langkah ini kali ini sudah tepat? Ya, saya pikir memang keputusan Bank Indonesia di RDG bulan ini cukup tepat ya, dengan mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,75%, karena tentunya concern ataupun fokus utama dalam jangka pendek ini adalah yang sedang dihadapi oleh perekonomian kita adalah bukan perlambatan ekonomi domestik yang cukup dalam, tapi juga adalah bagaimana tekanan stabilitas ya, khususnya dari sisi eksternal, terutama ini dipengaruhi oleh perang Timur Tengah, dan juga harga minyak mentah global, dan juga arus modal asing yang juga cenderung masih bergerak volatile, dan juga tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan kalau kita lihat juga dalam siaran pers RDG BI di bulan ini,
BI memang menyampaikan ya bahwa keputusan ini pun juga disampaikan bahwa BI akan tetap akan memperkuat ya kebijakan moneter lebih lanjut jika diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan juga inflasi di tahun ini dan juga tahun depan tetap dalam sasaran inflasinya ya 2,5 hingga plus minus 1%. Dan juga tentunya kami tetap melihat bahwa sekalipun memang dalam jangka pendek ini khususnya di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah, BI cenderung condong fokus kepada pro stability, tapi kami tetap menilai bahwa bauran kebijakan BI pun juga akan tetap pro growth ya, terutama terkait dengan kebijakan makroprudensial dan juga kebijakan lainnya, yang dimana artinya mengindikasikan bahwa dalam hal kebijakan moneter, Bank Indonesia akan lebih fokus ataupun condong kepada upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sebenarnya pada akhirnya pun juga ini untuk mendukung juga pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable ke depannya. Baik, itu ya stance kebijakan juga dari Bank Sentral begitu yang masih konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga menjaga inflasi dan secara umum adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dari kacamata PPI sendiri melihat bagaimana salah satu industri sektor usaha yang sangat sensitif ya terkait dengan pergerakan suku bunga acuan ini. Pak Aris, seperti apa Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Joshua, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat dari APPI sendiri, memang berbagai macam data itu belum sangat menggembirakan, walaupun titik terangnya sudah terlihat. Jadi kalau kita lihat dari tadi data OJK itu pertumbuhan sekitar 1,019% ke 512 triliun kita punya piutang. Tapi kalau kita zoom in lagi, data Gaikindo penjualan kendaraan itu hanya tumbuh sekitar 0,6% ke angka 211 unit as per Februari. Dan kalau kita zoom in, realisasi kredit di APPI untuk semua segmen masih terkoreksi sekitar 134 triliun, terkoreksi sekitar minus 4,1% kalau kita perbandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Jadi kalau kita melihat tekanan makroekonomi secara lokal dikarenakan tekanan geopolitik juga memang masih berpengaruh cukup dalam terhadap perusahaan pembiayaan, sehingga kita lihat realisasinya masih belum tumbuh, Mas. Itu dia ya, berarti secara lebih dalam lagi ternyata ada beberapa sektor yang memang cukup menahan laju dari sektor pembiayaan sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sejauh mana kebijakan suku bunga ini tetap mempengaruhi kinerja industri pembiayaan ini Pak Aris? Ya, yang pasti adalah dengan mempertahankan koreksi tidak terlalu dalam, ini salah satu dampak positif dari keputusan untuk menahan suku bunga di angka 4,75%. Mungkin kalau bisa diturunkan kembali, ini akan lebih memperkuat untuk bisa minimal tumbuh tipis lah di perusahaan pembiayaan. Oke, lantas seberapa besar kalau memang tadi menjadi concern bahwa dari dunia usaha begitu dengan kondisi makroekonomi kita Pak Joshua, Anda melihat tekanan global ini seberapa kuat sih buat perekonomian Indonesia sehingga tadi Bank Indonesia pun masih harus terus mempertahankan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita begitu Pak? Ya, kalau kita bicara terkait dengan geopolitik di Timur Tengah ini memang masih sangat rentan ya. Seperti yang kita lihat bersama misalkan pada pembukaan perdagangan hari ini sendiri di tengah masih belum tercapainya kesepakatan perdamaian yang cukup permanen antara Amerika Serikat dan juga Iran, rupiah pun juga kembali dibuka melemah ya di level 17.300, sudah menyentuh level terbarunya lagi. Dan juga tentunya ini juga sebagai dampak kalau kita melihat rambatan dari simulasi dampak. Kalau kita lihat dampak dari perang Timur Tengah itu kan kepada beberapa jalur ya, terutama yang besarannya adalah jalur harga energi khususnya minyak mentah dan juga nilai tukar rupiah yang cukup membebani dari sisi perekonomian gitu ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan harga minyak mentah ini meningkat, tentunya akan mempengaruhi juga dan juga sebagian besar negara pun juga sudah mulai melakukan penyesuaian harga BBM domestiknya. Ini pun juga akan mendorong inflasi global yang cenderung akan meningkat di tahun ini, sehingga memang potensi ataupun ruang pemangkasan suku bunga global pun juga di tahun ini pun juga relatif akan lebih terbatas dibandingkan kondisi di awal tahun sebelum adanya perang. Yang kedua adalah tadi rambatan dari sisi nilai tukar rupiah. Kalau kita melihat dari sisi pelaku industri manufaktur misalkan, sebagian besar industri manufaktur domestik kita itu kan
cukup mengandalkan ya bahan baku impor gitu ya. Kita bukan hanya bicara tadi ketersediaan bahan bakunya saja, tapi juga kita melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini tentunya akan membebani dari sisi pelaku industri gitu ya. Sehingga makanya dua jalur ini dari sisi harga energi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah ini tentunya akan bisa berdampak signifikan ya bagi perekonomian khususnya dari sisi pelaku industri, sehingga ini tentunya bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk memitigasi dampak tersebut, rambatan tersebut tentunya dengan yang seperti yang sudah pemerintah upayakan juga ya sampai dengan saat ini dengan menjaga misalkan belum menaikkan harga BBM bersubsidi ya, di mana kita tahu juga bahwa di akhir pekan lalu pemerintah sudah menaikkan harga BBM non subsidi dan juga LPG non subsidi, sehingga ini pun juga kita perlu mengantisipasi bahwa akan ada tambahan inflasi. Sebenarnya kami sudah hitung bahwa nanti di bulan inflasi bulan April ini pun juga tetap akan ada tambahan inflasi meskipun memang tidak sesignifikan kalau sekiranya pemerintah melakukan penyesuaian untuk harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan juga solar gitu ya. Namun memang kami tetap melihat bahwa risiko yang harus dicermati oleh pemerintah dalam jangka pendek ini tadi adalah bagaimana agar nilai tukar rupiah ini relatif tetap stabil dan juga bagaimana upaya supaya dampaknya dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak mempengaruhi secara signifikan secara negatif dari sisi fiskal kita, ketahanan fiskal kita agar bisa relatif lebih kuat, sehingga ini menjadi salah satu langkah mitigasi untuk bisa meredam tadi gejolak di jangka pendek ini. Oke, itu dia ya. Beberapa hal yang perlu dicermati dengan upaya untuk menahan nilai tukar rupiah tidak mengalami depresiasi yang lebih dalam lagi. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Joshua dan juga Pak Aris. Kita akan cermati nanti seperti apa juga pergerakan nilai tukar rupiah. Kemudian seperti apa sih cost of fund bagi industri pembiayaan di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa tren dari pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia trennya bertahan 4,75% selama 8 bulan terakhir setelah di bulan Agustus 2025 bertengger di 5%. Kemudian berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan pergerakan inflasi. Ini dia, tren inflasi tahunan per Maret 2026, kita akan cermati bersama dari bulan Juni sampai dengan Maret 2026, trennya cenderung naik begitu. Sempat di Februari kemarin sudah menyentuh 4,76%, which is lebih tinggi dari target pemerintah sendiri ya, 2,5 plus minus 1%, meskipun di bulan Maret turun kembali menjadi 3,48% secara tahunan. Itu dia dari data inflasi. Dan berikutnya pergerakan nilai tukar rupiah yang perlu kita cermati juga. Ya, sempat memang mengalami penurunan. Di 17 April kita lihat naik terus sampai dengan 17.189 rupiah per dolar, kemudian turun di tanggal 20 April 17.176, turun lagi di tanggal 21 April kemarin di 17.142, namun di tanggal 22 kemarin rupiah kembali mengalami tekanan begitu ya, menjadi 17.179 per dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk pergerakan nilai tukar rupiah. Dan berikutnya, bagaimana dengan piutang pembiayaan perusahaan? Kita akan cermati bersama piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan sendiri per Februari 2026, data dari OJK tercatat 507,02 triliun dengan pertumbuhan sekitar 5,92% secara tahunan. Kemudian Februari juga kita lihat ya, ini ada kesalahan sedikit terkait dengan pertumbuhan ya, data-data yang kami sampaikan. Dan selanjutnya kita lihat beberapa data terkait dengan profil risiko perusahaan pembiayaan. Ini dia NPF gross yang perlu dicermati di Februari 2026 2,78%, dan ini kita lihat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2026 yang tercatat 2,72%. NPF netnya 0,81%, lebih rendah dibandingkan dengan Januari 2026 di 0,82%, sementara gearing ratio-nya 2,31 kali di Februari 2026, sementara Januari 2026 tercatat 2,11 kali. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Aris dan juga Bapak Joshua Pardede. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat juga menjadi tantangan di tengah ditahannya ini suku bunga acuan Bank Indonesia. Pak Aris, lantas bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat kan memang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pembiayaan. Kemudian beberapa sektor-sektor yang menopang seperti yang Anda sampaikan di sebelumnya, otomotif pun sedang mengalami tahanan begitu dari sisi angka penjualannya, Pak Aris.
Betul Mas Pras. Jadi kalau kita lihat sesensitif apa sih suku bunga acuan terhadap perusahaan pembiayaan. Ya, Tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2023 dan 2024 SBI itu berada di level yang paling tinggi yaitu sekitar 6%. Tapi pada saat itu daya beli masyarakat masih cukup lumayan bagus, terlihat dari penjualan Gaikindo kendaraan roda 4 itu di tahun 2023 menyentuh hampir 1 juta, sekitar 998 ribu unit. oke. Dan kalau kita lihat 2025 dan 2026 di mana suku bunga memang terus turun, memang penjualan di Gaikindo itu bahkan masuk ke titik yang cukup lumayan rendah tahun 2025 kemarin di 830 ribu Oke. unit. Ya, jadi terus declining padahal suku bunga juga menurun. Nah, ini kalau kita lihat memang cukup lumayan sensitif dengan daya beli masyarakat. Kenapa? Karena daya beli masyarakat itu korelasinya dengan daya bayar. Oke. Kalau kita lihat tadi potretnya NPF non performing financing itu di Ya. bulan Februari 2026 278. Tapi kalau kita lihat mundur ke belakang selama 4 bulan berturut-turut itu ada kenaikan. November 2,44%, Ya. Desember 2,51%, Januari 2,72 dan Februari 2,78. Jadi kalau kita lihat mungkin perusahaan pembiayaan sekarang ini sedang sangat fokus untuk meningkatkan aspek kehati-hatian dalam melakukan realisasi kredit supaya ke depannya dengan adanya potensi kenaikan inflasi dikarenakan mungkin harga BBM dan lain-lain tidak memberatkan perusahaan pembiayaan untuk bisa menangani non performing financing ke depannya. Oke, Gitu, Mas itu Pras. dia. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana review Anda begitu terkait dengan kondisi makro tadi, kemudian terkait dengan daya beli masyarakat. Kita tahu juga tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga masih cukup kuat ya, yang terkait dengan kondisi global tadi. Lantas bagaimana dampaknya terkait juga dengan penyaluran kredit perbankan, kemudian juga terhadap dunia usaha, Pak Joshua? Ya, saya pikir setali tiga uang ya dengan bagaimana kinerja di perusahaan pembiayaan. Kalau kita mencermati juga, sekalipun memang dari sisi pertumbuhan kredit perbankan masih tetap tumbuh di kisaran 9%-an, namun kita melihat bahwa fenomena yang sama ya, di mana bahwa daya beli masyarakat pun juga masih menjadi salah satu concern ya, terutama masyarakat berpenghasilan menengah. Karena kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir ini jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan. Dan kalau kita bicara tadi spesifik terkait dengan industri otomotif, mengapa tadi penjualan otomotif ini menurun, khususnya roda 4, ini sangat dipengaruhi juga oleh penurunan segmen LCGC gitu ya, dan ini sangat one to one ataupun sangat berkorelasi dengan tadi penurunan masyarakat penghasilan menengah gitu. Mengapa Oke. masyarakat penghasilan menengah ini menurun ataupun tadi daya belinya menurun? Tentunya karena pendapatannya tidak sejalan ataupun tidak sejalan juga dengan peningkatan dari sisi biaya hidupnya gitu ya, sehingga bisa kita, dan ini sangat relevan dengan beberapa fenomena yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan pinjol ilegal dan juga judi online gitu ya, Ya. sehingga inilah menjadi salah satu ekses yang kita lihat mengapa untuk kelas menengah ini menjadi salah satu concern ya. Dan belum lagi kita bisa melihat juga dampak yang mungkin bisa ditimbulkan nanti kalau dampak dari rambatan tadi dari sisi harga energi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ini, tentunya biaya hidupnya akan semakin meningkat lagi, sehingga tentunya sektor-sektor industri yang berkenaan dengan konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ini pun juga akan cukup terpengaruh juga pada akhirnya gitu ya, sehingga tentunya bagaimana pemerintah pun juga memiliki peran besar untuk bagaimana mengerem hal itu semua, terutama tadi bagaimana membatasi tadi rambatan dari situasi global tadi ya, khususnya industri Oke. manufaktur yang cukup terpukul ya, terutama misalkan industri petrokimia ataupun industri lainnya yang padat karya, yang tadi yang bahan bakunya pun juga ikut terpengaruh akibat perang di Timur Tengah tersebut. Ini pun juga perlu diberikan insentif ya, bukan hanya semata-mata belum menaikkan harga BBM, betul itu juga cukup signifikan, tapi kita juga perlu melihat dari sisi lapangan usahanya juga ya, karena kalau misalkan pelaku usahanya ini sudah mulai mengurangi jam kerja dari buruh ataupun tenaga kerjanya, tentunya ini pada akhirnya akan berpengaruh lagi kepada tenaga kerjanya, which is yang kemungkinan besar adalah masyarakat penghasilan menengah tersebut gitu ya, sehingga makanya Oke. ujung-ujungnya ini akan kembali lagi akan
berpengaruh lagi nanti kepada kinerja perusahaan pembiayaan ataupun juga misalkan kredit konsumsi yang kalau kita lihat perbankan pun juga kredit konsumsi ini pun juga dibandingkan dengan misalkan kredit investasi ini jauh lebih rendah gitu. Kredit investasi masih tumbuh double digit bahkan tumbuh di atas 20% gitu ya. Artinya memang yang kami lihat pun juga adalah saat ini kredit investasi ini berkaitan dengan tadi kredit korporasi, segmen usaha korporasi. Tapi kalau kita bicara Ya. UMKM tadi konsumsi ini kecenderungannya memang karena tadi ada potensi rambatan dari gejolak global dan juga masih ada isu ya fundamental di mana kelas menengah kita menurun. Makanya ini tentunya akan ada tadi potensi dari sisi prinsip kehati-hatian dari sisi seluruh institusi jasa keuangan IJK baik itu perbankan lalu juga perusahaan pembiayaan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam hal ini dan karena memang tentunya bagaimana kita mengoptimalkan ya portfolio kreditnya agar tadi kualitas kredit ini tetap dijaga gitu ya sehingga inilah menjadi salah satu hal yang mungkin dari sisi permintaannya dari sisi permintaan kredit dan juga permintaan pembiayaan tadi juga melemah dan di saat bersamaan pun juga bagaimana mengupayakan tadi agar kualitas kredit ini juga bisa tetap terjaga. Oke. Nah, strategi dari dunia usaha sendiri, industri pembiayaan ini Pak Aris, nih sekarang lebih defensif kah atau mungkin masih berupaya untuk ofensif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat begitu? Ya, kalau kita realistik melihat kondisi yang ada sekarang ini, di mana tekanan NPL tadi, NPF terus naik sampai ke level 2,78 per Februari dan nanti di bulan Maret dan April ini akan terhitung bagaimana dampak dari peningkatan BBM walaupun yang non subsidi. Kita ini sekarang semua sedang menghitung berapa dampak resiko dengan kenaikan berbagai macam harga-harga BBM ini, dampaknya seperti apa terhadap kemampuan bayar. Jadi kalau saya sih melihatnya adalah semua termasuk CIMB Niaga Finance sedang melakukan stress testing terkait dengan dampak yang akan kita hadapi terkait dengan peningkatan inflasi, peningkatan BBM dan lain-lain. Jadi mungkin fokusnya sekarang ini adalah di level mana tingkat kehati-hatian itu bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan kesehatan portfolio dan keuangan perusahaan pembiayaan. Iya, itu juga harus hati-hati ya Pak ya untuk menyikapinya. Jangan sampai terlalu lambat banget kemudian nanti bisnisnya jadi susah bergerak begitu ya Pak Aris ya. Baik, kita akan jeda dulu sebentar. Yes, itu dia. Kita akan coba seperti apa nih, ada equilibrium baru kah atau seperti apa gitu di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Joso dan juga Pak Aris dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian juga Bapak Joshua Pardede dari Bank Permata Tbk. Ya, Pak Joshua, ini kalau kita bicara mengenai risiko, ya kita potensi-potensi risiko yang perlu kita antisipasi kalau memang Bank Sentral akhirnya masih terus mempertahankan suku bunga acuan. Misalnya sampai dengan akhir tahun lah ini, apa yang akan bisa kita cermati beberapa hal yang mungkin potensi terjadilah untuk perekonomian kita begitu Pak Joshua? Ya, memang yang mungkin harus kita cermati di sini adalah tadi yang sudah kami sampaikan juga adalah risiko kredit ya. Kalau dari sisi industri jasa keuangan, baik itu perbankan ataupun perusahaan pembiayaan, karena tadi bahwa ada risiko di mana tadi daya beli masyarakat masih lemah dan juga dari sisi sektor realnya pun juga akan cukup terpengaruh ya dengan kondisi geopolitik ini. Sekalipun memang Bank Indonesia dengan kondisi di mana kita masih mengasumsikan setidaknya kondisi dari Timur Tengah ini belum ada kesepakatan ataupun perjanjian perdamaian yang cukup permanen, sehingga memang tentunya Bank Indonesia mengambil langkah yang paling konservatif adalah dengan mempertahankan tingkat suku bunganya sampai dengan akhir tahun ini. Dan ini tentunya harapannya pun juga tidak menambah ataupun tidak menambah beban dari sisi cost of fund sektor jasa keuangan gitu ya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat pun juga seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia juga terkait dengan transmisi suku bunga ini pun juga sekalipun masih berlanjut ya, tapi tentunya dengan suku bunga perbankan khususnya suku bunga kredit yang berlanjut menurun ini pun juga tetap menjadi salah satu indikasi apakah penurunan suku bunga ini akan bisa mengungkit ya permintaan kredit gitu ya, karena pada akhirnya permintaan kredit ini akan muncul apabila aktivitas ekonominya ini juga tumbuh dengan baik gitu ya, dan ini akan sangat dipengaruhi lagi oleh persepsi
dari sisi pelaku usaha yang juga dipengaruhi juga oleh kondisi dari sisi globalnya. Selama tadi kondisi globalnya masih seperti saat ini gitu ya, belum ada kejelasan yang cukup signifikan terkait dengan perjanjian perdamaian, tentunya sepertinya para pelaku usaha pun juga masih kecenderungan masih wait and see ya, belum akan masih akan menunda menarik kredit, dan ini juga terindikasi seperti yang dilaporkan oleh Gubernur BI kemarin adalah terkait dengan undisbursed loan pun juga masih relatif besar gitu ya. Artinya tentunya yang menjadi berat adalah di satu sisi tadi permintaan kredit ataupun pembiayaan masih lemah, di sisi lainnya tadi adalah risiko risiko kreditnya pun juga ada potensi juga ada pemburukan, sehingga memang ini akan sektor jasa keuangan akan terekspos dengan tadi risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga risiko nilai tukar. Ya, ini yang beberapa risiko yang tetap harus kita perlu mitigasi untuk kita bisa menavigasi tahun 2026 ini di tengah kondisi yang memang sangat tidak pasti ya, khususnya dari sisi global, dan juga masih ada hal-hal yang harus dibenahi juga dari sisi dalam negeri juga ya, terkait dengan MSCI dan juga bagaimana meyakinkan rating agency yang sudah 2 rating agency sudah menurunkan outlook rating kita sebelumnya di bulan Maret dan juga di bulan Februari yang lalu, sehingga ini juga menjadi salah satu hambatan untuk kita bagaimana tadi sekalipun memang Bank Indonesia, karena ini juga menjadi salah satu pendorong ya yang ataupun faktor yang juga mempengaruhi pertimbangan dari Bank Indonesia dalam menentukan arah suku bunga Bank Indonesia ke depannya. Oke, Pak Joshua, itu dia ya tantangannya. Nah, kalau kita lihat dari dunia usaha, kembali lagi ke industri pembiayaan Pak Aris, mungkin adakah strategi khusus begitu untuk bisa menjaga kalau kita bicara mengenai kualitas aset, kemudian mitigasi risiko kredit macet NPF yang seperti Anda sampaikan, tapi kan tadi harus hati-hati juga. Nah, kehati-hatian dari sisi penyaluran, kemudian kehati-hatian untuk bisa melakukan efisiensinya ini seperti apa sehingga akan seimbang pada satu titik tertentu begitu, Pak Aris? Betul, ada beberapa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan. Ya. Dari regulator sendiri sebetulnya dengan sistem layanan informasi nasabah SLIK itu sudah cukup membantu kita untuk mengetahui karakter nasabah ataupun kemampuan bayar dari nasabah. Tapi balik lagi masing-masing mempunyai strategi yang berbeda bagaimana memitigasi risiko ke depan. Ada yang meningkatkan down payment sebagai salah satu instrumen untuk bisa memitigasi risiko. Ada juga yang melakukan pemutakhiran dari sistem scoring engine-nya. Dikarenakan scoring itu kan biasanya melihat performance ke belakang. Sedangkan kita sekarang ini harus melihat kemampuan bayar ke depan kan. Bagaimana dengan kondisi yang tidak ada di belakang, yaitu kondisi depan, mereka masih mampu apa tidak untuk bisa mempunyai spare penghasilan untuk membayar angsuran-angsurannya ke perusahaan pembiayaan. Jadi strateginya adalah ada yang meningkatkan suku down payment. Ada juga seperti di Sinaf sendiri kita melakukan pemutakhiran dari scoring engine kita untuk bisa melakukan assessment kemampuan bayar nasabah dengan berbagai macam tantangan ekonomi ke depannya. Itu dia ya, beberapa langkah yang sudah dilakukan. Begitu mengingat ini sudah memasuki kuartal kedua, begitu masih ada beberapa langkah ke depan yang perlu dicermati, mengingat ya kondisi global juga masih belum menentu begitu sampai dengan akhir tahun 2026 sekalipun begitu. Baik, Pak Joshua kemudian Pak Aris, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Joshua, Pak Aris. Terima kasih. Thank you Mas Pras, thank you Mas Joshua.